Cerita Tes. tahu chat. Lega cerita tes. Ayo. Potolan. Oh, kan udah biasa nih barengan. Yuk, Ciro lu. Cerita tes. Potolan. Ya. Mesti ngono. Ya. Dewi mesti ngono. Ya. Kan sing versi lama. Iya. Enggak apa-apa toh. Ya perkenalan dulu. Ya Oke, benar. Sebelumnya kita tuh udah lama nggak pernah podcast lagi. Anjir, seminggu udah lama. Oh iya aku lupa. Apa? Maskerku mana ya? Ngapain? Oh iya aku kan udah divaksin. Ishe bahas vaksin. Mesti ojok suwi di go. Anjir, posisinya sekarang berubah. Dia udah berubah. Oh iya sekarang berubah taburan baru. Cuman untuk kita sih Nek Mas Matik pasti bakal tetap di situ. Iya. Karena itu beauty angle-nya dia ya. Ya. Banyak orang nggak tahu soalnya. Enggak tahu. Mas Banyak Matik itu orang paling tutup bagus aja. diambil dari sana. Sudut-sudut tertentu. soalnya. Coba Mas Matik taruh tengah, hilang. Coba kalau misalkan nontonnya dikasih penggaris juga. Pas nonton sekalian ambil penggaris dihitung. Nah, pas ketika face-nya Mas Fantek nah itu diukur. Wah, itu biasanya anak-anak jurusan hukum, bukan toh arsitek. Kalau pas mukanya lagi gini lah ini. Ukur. Kenapa setnya berubah? Kenapa? Kenapa? Karena saya yang mau dukung temen kita. Ini kan kalau di tengah enggak kelihatan. Oh iya, kasihan. sebelumnya terima kasih. Saya mau ikut olimpiade soalnya. Aduh, malah tekan olimpiade bangsa. Ini loh, ini kemarin dulu kita pernah sama burgernya Brebuki. Ini semoga aja kelihatan. Itu anniversary dari Brebuki 1 tahun. First Brebuki 1 tahun. anniversary. 1 tahun benar. Jadi selamat untuk Brebuki. Ya. Sukses terus ya. Nah, kenapa Kayaknya tulisannya ini habis dari 1 T? Jepang itu. Iya. Oh iya, tulisannya Jepang. Habis bener. dari Jepang ini. Kayaknya dia nyatanya di sana. Dikirim lewat Pikachu. Impor apa ekspor berarti ya? Ekspor. Oh ekspor. Impor tuh. Selamat Brebuki buka cabang di Jepang tuh. Betul. Terus ini belakangnya ditunjukin tuh. Oh semuanya. Saya piro ki Pak. Belakangnya bagus sih. Belakangnya cerita cuman nggak mungkin saya ngobrol gini. Nggak bisa. Sebelum kita mulai podcast, perkenalan dulu dong. Kayak biasanya. Mau Ya. ngomong perkenalan tapi belum perkenalan ya. Nah, itu. Gara-gara dia bahas itu tadi. Apa? Diajak kembali flashback kita. Corona. Oh, vaksin. Ya, itu. Tapi memang masih corona. Dimulai dari yang kaos saya hitam. Dasar merah. TikTok saya. Ya, dengan saya Genter. Kamu dulu ya. Oke. Tak lupa dengan saya Mas Mantek. Oh, enak. Sekarang ada yang bembel Pinjam Mas ya. korek boleh? Enggak, sekarang ada yang bembel Mas. Siapa tuh? Mas Mantek. Oh Iya. iya. Soalnya jualan. Loh. Oh, udah beli itu inside jokes ya, enggak Inside. inside jokes ya. Enggak apa-apa sih. Dah apa? Buat promosi boleh ya? Oh, boleh, enggak ada masalah. masalah. Dia itu kok jadi ngumpulin mas-mas yang masih muda. Nah, Tapi emang mas masih Yang masih muda kan? dikirim ke Jerman. Ya, saya sendiri dengan Mas Londo. Wih, mas juga, Bang. POC ini. Belanda. Dari Belanda. Jadi kita hari ini mau bahas apa nih? Bahas ini minuman. Waduh. Tadi nggak disebutin dari mana ini. Dari iya. Nggak usah Kemarin coba sih kaosnya. banyak ada yang tanya Iya, ya atau pada penasaran. komen penasaran itu apa sih ada botol-botol ya tuh. Ini dari Agung Oro. Aku ngomong. Komennya yang ngimpi. Iya loh. Hebat tuh komennya mereka bisa masuk ke kita saking keponya sama Potelon ya kan. Ngalahin apa jalur internet ya berarti. Betul, jalurnya jalur mimpi. Bacot itu. Nah, jadi ya itu Jelasin sih. dulu, silakan dijelasin dulu. Ya intinya ini sih minuman yang legend sih. Intinya enak. Murah, murah, enak. Kalian Cocok bisa cek buat ke Instagramnya aja Agung Oro. Ini kita nggak disponsori. Bukan disponsori gitu. Doa, tapi memang kita dukung sih, apalagi produk-produk lokal enak gitu loh. Seperti yang kita omongkan sebelum-sebelumnya ya. Yang tertunda. Deg-degan aku tak kira seperti lampu mati lampu. Nadane persis kayak si siapa jenenge Nizar. Oh sudah ya. Iya. Oke, lanjut. Tunggu loh, pokoknya nonton dulu. Ngomongin nonton Ya dulu. kan Bian sempat viral loh seperti mati lampu. Ya sayang. Soalnya kurung mata listrik.
Ya bahas apa? Ya, kita mau membahas tentang pertarungan jalanan. Street Fighter ya berarti. Ya, ya? kesukaan ini para laki ya, laki bahas banget ini. laki. Laki. Setelah kemarin kita bahas sunat ya toh. Kita bahas yang dewasanya. Ya. Street Fighter Ya, ngeri. kebetulan kita bertiga ini adalah anggota. Enak banget langsung ngomong kita bertiga. Surah ada perjanjian kita bertiga. Ada di skrip ini. Gak ada, memang gak ada di skrip. Ya, kita bertiga adalah Anggota dari komunitas pertarungan jalanan, tapi di orang aku melu dicekel kok. Asem. Tidak, kita nggak ada ikut. di dalam komunitas. maksudnya virtual, di dalam dunia game, pertarungan jalanan di GTA. Jadi kan kita sering main streaming GTA. Kok bareng. GTA toh? Kita tuh kelompok Street Fighter sing ono Apa Ryu? Siapa? Paul. Paul Tekken. Jin Katama. Aku gitu. Kita Tekken des ono nih Street Fighter. Ya, dari berita yang kita baca kemarin itu memang sangat meresahkan bagi masyarakat ya itu. Maksudnya ini kan ini kan jadi sorotan juga buat masyarakat kan. Jadinya ini kayak meresahkan gitu loh sebenarnya. Karena kan ini tuh mempertontonkan adegan kekerasan. Yang dimana itu pertarungannya itu tanpa alat bantu, tanpa alat pelindung dan itu real, maksudnya di jalanan gitu loh. Wah. Ditonton sama orang-orang juga. Bener-bener tarung bebas berarti. Tarung ya? bebas sebenarnya itu. Dan itu kalau yang kita baca, enggak kamu baca, enggak kamu baca. cerita. Aku lihat aku Yang lihat. dibaca itu lokasinya di mana? Lokasinya itu di Makassar. Oh, di Makassar. Itu sempat di apa namanya, di up sama Vice ya. Iya, cari aman. Cari aman. Ya benar, seperti ya sebenarnya sih ada banyak tempat yang udah bahas. Cuman karena kebetulan kita juga lihatnya di Vice ID kalau nggak salah, dia bilang itu tuh sebenarnya cara mereka buat mengurangi tarung di sana yang pakai tombak. Oh. Jadi mungkin di sana kan misalnya nyenggol si singgul bacok tombak cerot. Nah itu. Nah cuman di mungkin kayak biar nggak terlalu ekstrim gitu kali ya. Terus pertarungan jalanan. Kalau nggak salah, kalau salah kalian cek sendiri artikelnya Vice ID ya. Atau ke Makassar sendiri. Nah situ udah apa-apa daftar gelut. Sekali lagi kita disclaimer dulu dong. Harusnya tadi kita nggak mau menyalahkan Nggak. aksinya. Menyalahkan adik-adiknya ya. Enggak. Tapi sangat menyayangkan aksinya. Oke. Tapi sekali lagi mesti berkaitannya sama adrenalin. Adrenalin. Ya kan? Dulu truk. Betul. Nah, sekarang gelut. Biasanya gelut rebutan pacar. Tapi itu ada biaya itu kok. Administrasinya. Administrasi. Ada. Anjir. Penontonnya juga kena tiket. Saya juga baca sih. Oh, enak ya. event itu tinju berarti benar-benar Street Fighter Jadi tuh ada ada. hadiahnya. Jadi kayak di Semarang balap lari ya kemarin. benar tuh. Jadi di setiap kota itu punya aksi masing-masing. Tokoh. Enggak tokoh. Karakter. Bukan. Apa? Jagoan. Oh, maksudnya tiap kota punya cara masing-masing. Punya Oh. budget masing-masing. Kayak di Semarang kemarin viral sempat balap lari. Kemudian yang di Surabaya itu sepeda. Lari. Terus, Oh, sepeda. terus di Semarang di Makassar Street fight. Street fight gitu kan. Nah, jadinya kan itu memang terlihat adegannya itu saling banting di situ. Oh, saling banting. Itu mengingatkan saya akan adegan yang ada di YouTube itu pertarungan bebas jalanan di Rusia. Aku juga tahu sih itu. Top Dog Top Dog, benar. Namanya Top Dog. Itu pertarungan game bebas. konten sih malahan. Konten malahan. Coba kalian search aja di YouTube Top Dog. Itu memang malah ya biasalah Rusia kan nganggur gelut, nganggur nyemplung ning es gitu. Ya jadi memang kayaknya sih kalau kita lihat hampir enggak tahu apakah memang terinspirasi dari Top Dog. Ya mungkin ada mungkin terinspirasi kali ya. ya mungkin UFC juga sih. Tetap Mas. terus idenya. Bisa Tapi jadi versi yang murah. Iya, Versi benar-benar. anak bocil-bocil lah. Sebenarnya di Indonesia juga ada namanya pencador. Nah, itu di kayak atas ring. Dan itu kayak pertarungannya di atas lawan, di bawah kawan. Konsepnya kayak gitu. Pencador. Aku malah baru ngerti sumpah. Aku baru ngerti. Jadi itu pertarungan gaya bebas antara pemuda-pemuda. Jadi di pertandingan di situ. Jadi memang di atas ring mereka ibaratnya
anggapnya kayak musuh lah. Iya otomatis dong Pak, kan ring. Kalau sama temen salam-salaman ngobrol man. Tapi itu memang udah lama sih, mungkin tradisi kali ya. Jadi itu juga kayak bebas juga, maksudnya juga nggak pakai pelindung juga. Pakai ya berarti biasa. Sebenarnya kayak pencak silat pun ya itu nggak pakai pelindung ya. Cuman bedanya karena konsep yang Makassar itu lebih ke street fight mungkin. Karena apa ya kayak nggak tahu sih, tapi dilema juga maksudnya itu masuk ke ranah olahraga ya bisa karena kan mereka juga tinju ya kan. Tapi bisa masuk juga ke ranah aksi kekerasan. Tapi kalau semua olahraga gitu juga aksi kekerasan toh Pak? Aksi kekerasan tanpa ada pendampingan dan aturan. Nah berarti memang kurang di arah ada pendampingnya, cuma mungkin nggak kredibel. Gitu aja temen dewe itu terus kayak ngamati nih misalnya kedahan betadin dan maksudnya lebih beresiko kali ya. Oke. Karena lihat dari pengalaman seperti itu, saya pernah lihat itu yang petinju dipukul di bagian kepala belakang itu kalau kita salah pukul itu pasti jadinya ya benar, jadi itu cacat memang itu jadi salah satu bahaya juga. Bahaya karena kan belakang sini kan pusat syarafnya. Nah kalau misalkan kita kena hantam pasti kan langsung nggak seketika sih sebenarnya. Tapi kan bisa ringnya empuk mas. Nah ini yang di Makassar paving loh. Dia nggak punya. Nah itu sebenarnya salah satu faktor juga. Faktornya itu jadi krusialnya di situ. Mungkin yang sangat ditakutkan itu lukanya jadi lebih. Dalam arti nggak cuma karena luka tarung, tapi luka dari arenanya. Ya nek pavingnya adem, nek pas panas ya toh. Selain itu kan juga misalnya kalau balik gorengan. Itu tandingnya malam tapi. Oh iya benar-benar. Banyak videonya itu. Nah di samping itu kalau misalkan kita dapat menang, itu apakah bisa pasti hadiahnya bisa buat ngobatin dari luka lebamnya yang kita itu. Betul. Nah kalau pas kebetulan kita menang tapi patah kaki, nah berarti solusinya adalah pertarungannya jangan di stop itu, tapi para pemilik asuransi datang ke sana ya. Banyak target ya kan. Ya itu sebenarnya target market kalian gitu loh. Target pasar. Target market pasarnya mereka ya kan. Jadi sambil dipijitin di pojok ringan. Nah, Mas preminya segini. Nah, bener loh. Resikonya gini mas. Betul. Cuman segini ya mas. Dapatnya nanti hadiah segini, nanti kalkulasinya kalau misalkan Anda meninggal nanti keluarga Anda dapat segini. Nah, nanti jadi yang ke situ bawa sorak-soranya asuransi semua ya toh. Tapi kalau misalnya menurut Mas Wantek sama Londo, lebih baik seperti itu atau memang karena kan dia sebenarnya mengalihkan kebiasaan yang agak buruk katanya kan setelah diwawancara itu mengurangi yang pakai tombak-tombakan gitu. Itu lebih baikkah atau memang ada alternatif lain? Kalau aku lebih ke alternatif lainnya. Mungkin kalau misalkan banyak sekali pertarungan pemuda di sana, apalagi gara-gara hal sepele kayak gitu, mungkin lebih ke diarahkan ke yang lebih ke atlet serius, kayak misalkan ikut pertandingan jadi petinju ataupun jadi MMA kayak gitu. Kan sekarang banyak wadahnya kan. Maksudnya juga di situ kan diajarkan juga untuk kontrol emosi, terus latihan tanding, maksudnya diajari untuk teknik-tekniknya kayak gitu. Cuman jancuk dia. Alternatif lain tetap diarahkan ke gelut. Walaupun ngomong alternatif lain, tak kira nada Anda sudah bijak alternatif lain. Kalau ada masalah diselesaikan dengan damai. Gitu. Alternatif lain jadikan atlet itu. Karena dia melihatnya kalau si anak itu ada bakat. Karena kan kita perspektifnya kan kita lagi membahasnya tentang pertarungan, kayak gitu kan. Dari penyelesaian dari kalau misalkan itu udah sering terjadi, maksudnya gitu aja diarahkan aja. Diarahkan jadi atlet. Kalau Mas Mantek, bagus atau ada alternatif lain? Jelas gak bagus. Enggak bagus. Memang kalau tradisi pencaksilat seperti itu di Indonesia banyak mas. Tradisi yang ada yang pakai senjata, ada pakai itu, ada banyak sih. Bahkan di Betawi itu kan juga pencaksilat. Ada pantun-pantunnya itu memang ada. Tapi kalau yang street fighter itu nggak tahu sih ide dari mana. Yang pasti saya nggak dukung. Karena ya sekali lagi bisa jadi nggak ada pelindung pertama. Terus tadi yang benar juga dia omongin karena nggak ada wasit atau pendamping yang proper lah. Yang proper maksudnya yang benar-benar dijamin apa ya kayak nggak bakal parah-parah banget gitu. Karena kan kalau misalkan kita kena pukul, maksudnya kan itu efeknya kan bisa jadi bisa langsung, bisa
nggak secara langsung. Nah, kalau dia pas posisi di piting gini nggak bisa nafas mati bablas. Nah, Mending malah yang di ini balap sepeda itu ada coachnya loh. Coachnya. Balap sepeda daripada yang Street Fighter belum tahu sih, pasti ada. tapi siapa tahu coachnya ada atau coachnya enggak. juga ya kan. Itu mungkin coachnya dulu masa lalunya penuh dengan berantem itu. Kayaknya sih kita juga lihat di artikel itu nggak cuma di Makassar loh. Iya. Yang di Depok ada. Depok lagi. Oh iya. Depok lagi ya. Hal yang menarik pasti ada di Depok. Ada. Keren Depok. Untung kita udah pernah ke sana ya maksudnya. Iya. Oh iya dong. dulu Dan kita kalian- merasakan apa sensasinya di sana. Sensasinya luar biasa. Kalau Kota kalian yang penasaran, unik. cek yang video kita yang ketemu sama pojokan. Hubung videonya nggak ada pojokannya. Nah. Kalau yang episode pojokan bisa ceknya di Spotify-nya pojokan. Spotify pojokan. Podcast pojokan. Dan harapannya Mas Mantek sendiri untuk konten maksudnya konten ya mungkin ya. Konten yang Street Fight itu seperti apa? Harapannya? Udah ada harapan dong. Kenapa ditanyakan harapan, Jo? Ya maksudnya apakah harus dihilangkan atau mungkin diarahkan? Terus apakah ada himbauan khusus bagi remaja-remaja? Maksudnya nggak usah ikut seperti ini. Jadi kan jadi concern khusus gitu loh. Oke, Kalau oke. nggak dikasih peringatan kan nanti anak-anak akan menjurusnya ke situ. Ya gimana Mas Mantek? Harapannya apa? Harapannya ya itu tetap harus dibubarkan karena merasakan. Kalau harapannya ya Udah itu aja. ganti nama aja, jangan pakai street. Oh iya, benar ya. Ring Fighter. Wah, Kayak Ring konten Fighter. domain we ya. Kalau dari saya, harapannya adalah dilanjutkan. Loh, yuk tadi siapa tahu nanti kita menemukan atlet-atlet yang baru. Terus nanti mereka bisa masuk ke UFC, MMA ya kan. Level ya, MMA One dulu. Championship. Nah, terus nanti kan ceritanya keren. Anda dari mana kok bisa sehebat ini? Saya dulu bertarung jalanan. Wih, ya. Jadi bisa dapat story backgroundnya ya. Karena di buku kayak kan ono ngene ya. Cerita-cerita tentang apa kisah sukses. Lah, sekarang basket ada street basket. Sepak bola ada street Oh, football iya, iya. ya kan. Benar. Nah, fighter ya ada street fighter nggak masalah. Yang penting mereka bukan begal pertama ya kan. Oh iya, positif. Mereka tangan kosong, nggak pakai senjata. Nah, jadi lanjutin weh. Nggak masalah. Oke. Ya kan? Mas Genter berarti setuju. Saya setuju, dilanjutkan. Tapi dengan pendampingan khusus. Ya itu terserah mereka. Kalau mau pakai pendamping khusus aman, Kalau nggak ada yang mau ya Bu, monggo ya. maksudnya biar mengurangi angka kematian selain COVID ya kan. Mati gara-gara apa melu Street Fighter ya. Lebih keren sih saja nih. Sponsor bisa masuk loh itu, kayak obat merah, Ah, obat nempel bener. luka itu Nah. bisa masuk loh. Itu Sponsor masuk ya. peluang sih malahan ya. Peluang. Peluang bisnis ya. Jadi peluang bisnis, peluang konten ya kan. Kalau saya sih setuju. Setuju ya. Oke, kalau saya kan ganti nama berarti Atau mungkin dikirim buat perang gitu ya kali ya. Dipikirin buat perang ya. Karena kan mereka biasanya kayak gitu orang-orang kayak gitu kan nggak takut mati gitu. Wah, itu enggak Mentalnya apa. Kalau saya ambil jalan tengahnya aja. Itu semua tergantung dari diri kalian aja. Maksudnya itu kalau kalian bisa menilai sendiri itu baik buat kalian, maka silakan. Tapi tahu kamu tentang resikonya seperti apa nantinya. Tapi kalau itu menurutmu itu nggak baik buat kamu, ya udah kamu tinggalin aja. Maksudnya kamu bisa cari jalan lain. Berarti Ya, jalan bukan situ. Betul, berarti putar balik lah. Ya kan pengajaran situ salah jalan putar balik. Kayak meneh. Ya, jadi seperti itu kalau pendapat saya pribadi. Ya, tapi ya memang lebih baiknya sih kalau ada masalah nggak harus diselesaikan dengan gelut. Ya. Nah, udah didiskusiin baik-baik ya toh. Ya. Nggak bisa ya cocok-cocokan sih. Ya, cocok-cocokan sih sosok diceklis. Ucul dia Ujungnya gelut. Nggak masalah. Ya kalau bisa sih selesaikan dengan baik lah ya. Jangan. ngobrol sih lah, terutama ngobrol sih. Ngobrol sih santai. No, sebenarnya paling enak kalau misalnya ada masalah ki ngambek-ngambekan. Karena kan udah tuh mandek tuh. Gue nggak ada ya, gue nggak ada. Nah, wis, nah, wis, Mandek bar. Ya gitu sih. Kita berarti mendukung. Karena kita selalu ambigu. Ya. Karena kita nggak tahu juga ya, maksudnya kan secara langsung kita kejadiannya seperti apa, Ya. awal mulanya seperti apa, yang sebenarnya itu kan kita nggak tahu ya. Betul. Dan kita menunggu sih kalau memang supaya kita biar lebih tahu. Mungkin yang di Semarang mau buka. Buka cabang. Ya siapa tahu nanti kita nonton aja. Nonton aja. Buat jadi bahan lagi. Berarti nanti kita bahas Street Fighter Semarang. Gitu. Street yang lain. Udah, itu kan enak loh. Kan ada itu kita juga ada bahan. Ya kan? Ya mungkin sekian konten dari kita tentang
street fight ya. Mungkin kalau ada lagi info terkait dengan konten yang bisa dijadikan kita konten ya. Betul. Berita-berita yang mungkin lagi hot-hotnya kali ini. Nah, bisa aja kalian komen di bawah. Komen di bawah. Walaupun memang biasanya nggak ada sih. Kita suka nyuruh ya, ya kita suka nyuruh tapi nggak tahu mereka nonton. Terus mungkin saking asiknya lupa ngomen ya kan. Gitu. Padahal yo komen biasanya kan kita tuh malah menunggu cacian netizen loh. Pengen nonton ini gak ada lagi apa tuh kira cendoi kalian daripada cuma nyocot aja waktu nonton, nyocotnya dialihkan ke komen. Kita tuh mau mentalnya tuh juga tersiapkan dari netizen seperti Anda gitu. Cuma dibatin. Nah, jangan cuma dibatin jadinya tai. Ya. Nah, ada gitu aja ya. Yuk kita tutup. Karena Potolon bukan panutan tapi untuk didengarkan. Suwun. Peace.